Denhas Adya Swara mempersembahkan Kau menghinaku, anak durhaka. Bunuh kau. Jangan, Kakang. Jangan. Biarkan kita sedih. Bunuh sekali juga. Kidung Keramat, sebuah lakon sedih tentang nasib manusia yang tidak pasti. Sebuah perjuangan melawan sisi kehidupan yang gelap, muram, tak terjangkau akal pikiran. Kisah dramatis dengan latar belakang kejayaan Mataram di bawah pimpinan Senopati Hing Alogo Sayyidin Panotogomo. Mungkin sudah nasib kita harus begini. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ger. Selamat tinggal, Ger. Kidung Keramat, sebuah tembang tentang hidup dan keyakinan. Betapa kecilnya manusia, lemah, miskin, tak berdaya, timbul tenggelam di tengah jagat raya. Didukung para bintang kondang, Ferry Fadli, Anna Sambayon, Wit Hendra, Lis Mardiana, Hari Aki, Lili Nur Indah Sari, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Naskah karya S. Tija, penata musik dan suara Indra Mahendra, pembawa cerita Yasir Denhas, dengan sutradara S. Tija. Kidung Keramat, episode pertama. Gundik Tumenggung Sudiroyudo.
Undip Tumenggung Sudiroyudo. Sudiroyudo tidak senang melihat laki-laki setengah tua yang bernama Ki Sadaka. Tapi dia tidak menunjukkan perasaan. Dia tersenyum melihat Ki Sadaka, dan kawannya membungkuk hormat di samping kudanya. Ampun, kalau hamba tidak salah duga, pastilah hamba sedang berhadapan dengan Gusti Tumenggung Sudiroyudo. Benar, Ki Sadaka. Beliau adalah Gusti Tumenggung Sudiroyudo. Beliau ingin melihat-lihat tanah perdikan di kaki Gunung Mewek. Waduh, aku ikut senang Ki Demang. Monggo Gusti Tumenggung, hamba mohon Gusti Sudi singgah di pondok hamba. Tidak jauh kok. Nah, itu di balik rumpun bambu itu. Terima kasih, Ki Sadaka. Lain kali saja. Sekarang aku tidak punya banyak waktu. Aku harus segera kembali ke kota Raja Pajang. Siapa temanmu itu? Oh, dia Gusti. Dia masih keponakan hamba. Namanya... ayo, kamu kenalkan sendiri siapa namamu pada Gusti Tumenggung. Jangan diam saja. Nama hamba Surogapit, Gusti Tumenggung. Benar kalian masih saudara? Benar, Gusti. Ki Sadaka ini saudara tua Bapak, jadi hamba memanggilnya Pak De. Ampun Gusti Tumenggung. Bagaimana kira-kira kesan Gusti Tumenggung Sudiroyudo? Apakah desa Sendang Tiban ini cukup menyenangkan? Ya, cukup menyenangkan. Hanya ada sedikit yang membuat hatiku tidak enak. Soal apa, Gusti? Aku mendengar cerita orang-orang desa Tunggul Jati. Katanya desa Sendang Tiban punya seorang dukun yang ampuh. Dukun yang mumpuni dan terkenal sampai ke pelosok-pelosok yang jauh. Konon kabarnya dia bernama Ki Sadaka. Cerita itu tidak benar, Gusti Tumenggung. Hamba bukan seorang dukun. Hamba warga desa biasa kok. Silahkan tanya sama keponakan hamba ini. Iya kan Surogapit? Aku ini bisa apa? Aku kan seperti orang-orang lain itu. Ya, pekerjaanku pergi ke sawah, bertani, mencangkul tegalan, menanam kacang. Sungguh Gusti Tumenggung, kabar itu tidak ada benarnya. Apa kau senang bermain-main dengan ilmu hitam, Ki Sadaka? Apa Gusti? Ilmu hitam? Waduh, hamba ini orang bodoh Gusti. Mana tahu soal ilmu. Dengar Ki Sadaka, ini peringatanku yang pertama. Tinggalkan pekerjaan terkutuk seperti itu. Jangan lagi bermain teluh, santet, tenung, ataupun guna-guna. Itu pekerjaan musyrik. Itu pekerjaan yang tidak diridhoi Allah. Kulihat usiamu sudah tidak muda lagi. Seharusnya kau memberi contoh yang baik untuk warga desa yang lain. Khususnya untuk sanak kerabatmu sendiri. Jangan malah mengajari yang tidak-tidak, melakukan perbuatan yang tersesat. Nanti kau akan menyesal. Nanti, bukan sekarang. Waduh, Gusti Tumenggung. Terima kasih atas nasihat-nasihat Gusti yang sangat berharga ini. Hamba akan catat dalam hati. Kalau perlu akan hamba bawa sampai mati. Baiklah. Aku tidak lama-lama di sini. Aku harus segera meneruskan perjalanan. Ayo, Digambuh, Ditemang. Ingat Ki Sadaka, ini peringatanku yang pertama, ya? Ya.
bagaimana Pak De? Itu yang namanya Tumenggung Sudiroyudo. Itu orangnya yang sangat terkenal gagah berani di medan peperangan. Sepertinya dia tidak suka padamu Pak De. Aku juga tidak suka pada pejabat kerajaan Pajang itu. Apa kalau sudah seorang Tumenggung lalu bisa berbuat seenaknya di mana-mana? Kata-katanya aku tersinggung. Tersinggung Sogapit. Kata-katanya sangat pedas di telingaku. Tapi Pak De, dia orang yang berkuasa di sini sekarang. Daerah di kaki Gunung Mewek sudah menjadi wewenangnya sekarang. Aku tidak peduli. Dia boleh berbuat sesuka hatinya di tempat lain, tapi di Sendang Tiban dia harus pikir-pikir dulu, sebab dia akan berhadapan dengan Ki Sadaka. Aku tidak takut, sekalipun dia seorang Tumenggung. Jangan takut Surogapit. Dia juga seorang manusia biasa seperti kita. Dia pasti punya kelemahan. Sudahlah, persetan dengan Tumenggung Sudiroyudo. Tidak ada yang bisa mengatur hidup kita di tempat kita sendiri. Ayo. Kemana Pak De? Ke Tunggul Jati. Sudah lama aku tidak menengok Jatiwangi. Oh, sudah kangen ya Pak De ya? Ingat Surogapit, jangan kau sebarkan rahasia ini kemana-mana. Sementara itu, Sudiroyudo, Ki Gambuh dan Demang Tunggul Jati sudah sampai di perbatasan desa Sendang Tiban. Sudiroyudo bermaksud langsung kembali ke kota Raja Pajang. Mengapa tidak istirahat dulu semalam lagi, Gusti Tumenggung? Aku masih mempunyai banyak urusan di Pajang. Aku tidak bisa lama-lama di sini, Ki Demang. Iya, benar Ki Demang. Memang rencana beliau itu hanya 3 hari. Aku sudah melihat-lihat suasana di sini. Aku sudah tahu keadaan desa Tunggul Jati, desa Wonoyoso, Wonojati, dan desa Sendang Tiban. Nampaknya daerah ini cukup baik. Tanahnya subur dan orang-orangnya rajin bekerja. Suka bergotong royong. Bagus. Aku cukup puas. Rasa-rasanya perjalananku kali ini tidak mengecewakan, gitu, Mang. Hanya, ya itu tadi. Aku tidak senang permainan ilmu hitam. Aku tidak suka dukun teluh, santet ataupun tenung. Kau harus bisa menertibkan cara hidup mereka, gitu, Mang. Suatu saat aku akan datang lagi untuk melihat hasil kerjamu. Ya, baik Gusti Tumenggung. Hamba akan berusaha menasihati mereka. Kau tidak perlu mengantarkan jauh-jauh, Ki Demang. Sampai di sini saja. Ayo, Gambuh. Kau siap berkuda lagi? Iya Gusti. Monggo silahkan. Monggo Ki Demang. Monggo. Wah, selamat jalan Ki Gambuh. Monggo Gusti, monggo. Setelah Sudiroyudo dan Ki Gambuh pergi,
Demang Tunggojati menggebrak kudanya. Dia kembali ke arah semula. Tapi mendadak dia memperlambat lari kudanya. Dari jauh dia melihat dua orang penunggang kuda menghadang di tengah jalan. Apa yang kau lakukan di sini, Kisadaka? Tamu agung, tamu yang terhormat sudah pulang ke Pajang, Ki Demang. Itu bukan urusanmu. Ayo cepat minggir, aku mau lewat. Sabar, Ki Demang. Kita ini sudah tua. Sebaiknya orang tua belajar sabar. Tenang saja. Mengapa buru-buru mau pulang? Jangan mencari perkara denganku, Kisadaka. Oh, siapa yang mencari perkara? Aku tidak pernah mengganggu siapa-siapa kok. Kau ini kok curiga terus, Ki Demang. Apa Kisadaka orang jahat? Apa yang sudah kulakukan? Apa aku pernah mengganggu orang? Ingat, Kisadaka, Gusti Tumenggung Sudiroyudo tidak suka permainan ilmu hitam. Beliau tidak suka orang bermain tenung, santet, ataupun guna-guna. Itu pekerjaan maksiat, pekerjaan iblis keparat. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang lucu? Kamu, Ki Demang, kamu yang lucu. Rupanya kau sengaja mau membuat gara-gara. Ayo Kisadaka, turun dari kudamu. Kalau memang benar kau seorang laki-laki sejati, ayo, aku layani. Aduh Ki Demang. Kau ini sudah lama menjadi Demang di Tunggojati. Sudah berapa tahun kau memegang kekuasaan 4 buah desa? Kok kelakuanmu masih seperti anak kecil? Aku tidak suka diremehkan. Aku tidak suka orang menghinaku seenak perutnya sendiri. Oh, siapa yang menghinamu? Tidak ada. Tidak ada yang menghinamu, Ki Demang. Itu hanya perasaanmu saja. Nah, kalau begitu apa yang kau inginkan? Ayo, katakan Kisadaka. Aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku masih punya banyak urusan. Apa yang kau inginkan? Hanya sedikit, Ki Demang. Cepat, katakan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Tumenggung Sudiroyudo itu sombong. Baru saja dia diberi wewenang sedikit, sudah berlaku sombong. Kisadaka, jangan bicara sembarangan. Kau tahu siapa beliau? Aku tahu. Dia seorang pejabat kerajaan. Dia seorang tumenggung, seorang panglima perang yang ternama. Tapi terus terang aku tidak suka padanya. Sudah, Ki Demang. Hanya itu yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak suka pada Tumenggung Sudiroyudo. Barangkali di medan perang dia boleh berbangga hati. Tapi soal ilmu hitam, soal tenung ataupun santet, dia masih harus banyak belajar. Ayo Suragapit, tunggu Kisadaka. Aku juga ingin menyampaikan sesuatu padamu. Tidak banyak, hanya sepatah dua patah kata. Dengar baik-baik. Kalau kau masih bergelut dengan ilmu hitam, masih suka menyantet orang, masih suka mengirim teluh ataupun tenung, menyakiti atau membunuh orang, lebih baik kau tinggalkan sekarang juga desa Sendang Tiban. Pergilah kemana saja sesuka hatimu. Tapi jangan tinggal lagi di wilayah Kademangan Tunggul Jati.
Kasihan kau Ki Demang. Kasihan Demang Tunggul Jati. Sadaka, orang itu berbahaya sekali. Dan nampaknya dia tidak akan berhenti main-main dengan ilmu hitam. Nampaknya sudah mendarah daging. Ya, aku harus berhati-hati. Sudah tiba kembali di kota Raja Pajang. Hari telah menjadi malam ketika Ki Gambuh membawa kudanya ke belakang. Sedangkan Sudiro Yudo langsung naik ke ruangan pendopo, kemudian memasuki ruangan biliknya. Aku pulang, Nyai. Lama sekali kau di sana, Kakang. Sampai 3 hari 3 malam. Aku menginap di pondok kediaman Demang Tunggul Jati. Bagaimana keadaan di sana? Apakah cukup menyenangkan? Apakah daerah itu subur, Kakang? Tidak ada yang mengecewakan, Nyai. Daerah kaki Gunung Mewek sangat baik untuk bercocok tanam. Iya. Kita wajib bersyukur dengan hadiah dari Kanjeng Sultan ini. Daerah yang menjanjikan. Tapi kau kelihatan sangat letih, Kakang. Hampir setiap hari aku berkuda, Nyai. Aku menyusuri pegunungan Kidul, merambah daerah-daerah hutan jati yang lebat. Suasananya benar-benar sangat menyenangkan. Aku sampai lupa waktu dan lupa makan, Nyai. Pakaianmu lusuh dan kotor. Aku sudah menyiapkan air bunga di pengaruan. Barangkali kau akan membersihkan tubuhmu sekarang. Kau memang seorang istri yang penuh pengertian, Nyai. Kau tahu persis bagaimana cara melayani suamimu. Baiklah, aku memang mau membersihkan tubuhku dulu. Rasanya sudah lengket semua. Dan lihat saja, rambutku penuh abu jalanan. Iya, Kakang. Oh ya, Nyai, selama aku pergi, apa ada yang datang? Ada, Kakang. Siapa? Kakang Tumenggung Cokroyudo. Sudiro Yudo agak terkejut mendengar istrinya menyebut Tumenggung Cokroyudo, karena memang tidak biasanya pejabat kerajaan itu berkunjung ke rumahnya. Pendengar yang budiman, demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Ki Gunung Keramat episode pertama, Gundik Tumenggung Sudiro Yudo. Dipersembahkan oleh Denhas Adia Suara bekerja sama dengan radio kesayangan Anda.
Seri yang kelima ini didukung para pelakon Dedi Damon sebagai Ki Sadaka, Kasbu Yono sebagai Demang Tunggul Jati, Wit Hendra sebagai Tumenggung Sudiro Yudo, Mogan sebagai Surogapit, Hari Akik sebagai Ki Gambu, Ana Sambayon sebagai Nyai Sudiro Yudo, dan pembawa cerita Yasir Denhas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.